Oke, kalau kalian kebut Lexus di Gias 2024, kalian pasti bakal sadar kalau semuanya Lexus di sini memakai nomenklatur 2 huruf saja. Ada ES, ada RZ, ada UX, ada NX, dan yang lainnya. Tapi yang di belakang kita ini satu-satunya Lexus yang pakai nomenklatur 3 huruf, LBX. Sespesial apa mobil ini? Kita kulas detailnya. Jadi, Lexus LBX. LBX memiliki kepanjangan dari Lexus Breakthrough Crossover dan dia sekarang menyandang tahta sebagai mobil Lexus paling kecil saat ini yang sebelumnya dipegang oleh Lexus UX yang berada di C segmen ukurannya. Dan sekarang Lexus LBX memiliki ukuran di B segmen subcompact crossover karena dia memakai platform yang sama dengan Toyota Yaris Cross TNGA-B. Jadi Yaris Cross yang di Jepang bukan Yaris Cross yang di Karawang. Namun dari segi tampilan, Lexus LBX ini tetap memiliki karakter sebuah Lexus karena dia memiliki spindle grill yang sama dengan Lexus RZ. Jadi dia terintegrasi ke bagian cupnya, spindle grillnya kesisa di bagian bawahnya aja. Dan kalau dilihat dari samping, warnanya, clearnya bisa kalian lihat, baru kelihatan beda warna di trim sport dan luxury yang hadir di Indonesia. Kalau yang trim sport dia memiliki warna dual tone, sementara untuk yang tipe luxury dia memiliki warna single tone. Dan untuk velgnya sebenarnya sama-sama aja di dua trim ini. Dia memiliki velg dengan ukuran 18 inci dan profil ban sebesar 225/55 dari Michelin e-Primacy. Sementara di bagian belakang, Lexus LBX hadir dengan stop lamp yang memanjang dari ujung ke ujung. Dan tentunya karena ini menganut bahasa desain Lexus terbaru, dia sudah tidak ada logo Lexus lagi di bagian belakang. Jadi minimalis banget, cuma ada logo alfabetika Lexus dan juga nama LBX-nya. Dan yang gue suka di Lexus LBX ini, walaupun dia menyandang tata sebagai Lexus terkecil, tapi dia masih memiliki karakter sebuah Lexus karena handle pintunya udah pakai e-latch. Jadi handle yang ini dia nggak bergerak keluar, tapi kita cukup perlu pakai tombol elektronik aja buat ngebuka pintunya. Keren banget. Dan yang spesial di Lexus LBX ini, dia memakai mesin hybrid dengan basis mesin yang sama kayak Toyota Yaris Cross yang ada di Jepang. Mesin 3 silinder 1300 cc dengan teknologi hybrid yang dapat mengeluarkan tenaga sebesar 134 horsepower dengan torsi keluaran gabungan ini ya. Mesinnya dapat mengeluarkan torsi sebesar 120 Nm, sementara motor listriknya dapat mengeluarkan tenaga torsi sebesar 180-an Nm. Dan keluaran tenaga tersebut disambung ke roda depan, jadi dia memiliki layout front engine, front wheel drive, dan memiliki transmisi e-CVT. Dan kalian udah lihat ya, kalau sistem pembukaan dari Lexus LBX ini tidak memiliki sistem hidrolik, jadi masih pakai axle biasa aja. Tapi di sini gue pengen infoin kalau top speednya itu 170 km/jam dan mesinnya dapat menghasilkan konsumsi bahan bakar sebesar 1:20 km/liter. Yang itu tentunya cukup impresif untuk sebuah mobil sekecil ini. Sekarang kita masuk ke bagian dalam interior Lexus LBX dan kita langsung disambut sama nuansa mewah dari Lexus. Dari desain dashboardnya, dari pemakaian materialnya, ini kerasa Lexus banget, masih berasa Lexus. Dan posisi mengemudinya ini bener-bener masih Lexus banget. Kita langsung fit in like a glove, jadi pas posisi pengemudi gue. Dan ini, wow, bener-bener berasa in-car, enak banget. Tapi sayangnya, walaupun pengaturan kursinya udah elektrik nih di bagian pengendaranya, soal pengaturan setirnya itu masih manual, walaupun sudah tilt dan teleskopik. Gak kayak Lexus UX ya, dia pengaturan setirnya itu elektrik. Tapi di sini pengaturan setirnya masih manual. Oke lah, nggak apa-apa. Cuma satu lagi hal yang sayang adalah pengaturan kursi di bagian penumpang pun juga masih manual. Padahal pengaturan artikulasi kursi ini udah banyak banget. Dia bisa naik turun, bisa maju mundur, bisa reclining juga. Tapi sayangnya yaitu masih manual, bukan elektrik. Dan jika berbicara mengenai desain, untuk trim luxury ini memiliki
perbedaan desain dengan trim yang sport. Kalau yang luxury ini pemakaian material kulitnya berasa mayoritas banget, sementara untuk yang trim sport itu pemakaian bahan alkantaranya itu lebih berasa. Jadi yang trim sport itu sporty banget, kalau yang luxury ya luxury banget. Bahas fiturnya tipis-tipis, kita nyalain sekarang mobilnya, akinya aja yang kita nyalain. Nah, langsung kelihatan nuansa Lexus di sini karena dari head-up display-nya, terus touch panel yang ada di bagian setir, tombolnya yang clicky, bentuk setirnya yang sporty, menawan, dan panel digital untuk panel instrumen juga head unitnya sebesar 9,5 inci ini itu masih menunjukkan bahwa ini adalah sebuah Lexus. Karena desainnya ini masih menampakkan ciri-ciri khas Lexus kayak Lexus RZ dan Lexus RX bahkan. Oke, bahas lagi soal fiturnya. Di bagian bawah head unit itu kita dikasih pengaturan AC dual zone, lalu di bawahnya ada wireless charging, dan untuk tuas transmisinya ini bentuknya persis kayak Toyota Prius yang ada di boot sebelah. Lalu di sebelah kiri dari tuas transmisi ada tombol parking brake dan ada tombol auto hold-nya juga. Di belakangnya atau di bawahnya itu ada EV mode, jadi Lexus LBX ini bisa EV mode, ada eco mode dan tombol traction control off. Konsol tengahnya dia ada tempat penyimpanan bottle holder satu buah, tapi ini bisa kita mundurin. Nah, dan konsol tengahnya ini bisa kita majuin untuk armrest. Lalu kalau kita buka, nah, dia dapat memuat kompartemen penyimpanan yang cukup luas di bagian dalam. Ke bagian atas, spion tengahnya sudah dilengkapi dengan fitur elektrokromatik, jadi bisa ngegelapin sendiri. Dan untuk perlampuan interiornya, depan dan belakang sudah LED. Kita ngaktifinnya tinggal pencet aja. Ada reading lights-nya, itu juga udah full LED. Lalu ke bagian door trim, kacanya udah double panel glass akustik di bagian depan. Keren, jadi kekedapan suaranya masih berasa Lexus banget. Dan untuk tuas pembukaan pintunya masih memiliki fitur e-latch dari Lexus, yaitu pembukaan tombol pintu yang elektrik. Nah, jadi masih berasa banget Lexusnya, walaupun ini menyandang Lexus yang paling kecil di dunia saat ini. Sekarang kita ke bagian belakangnya dan udah kelihatan kalau bagian belakangnya lumayan crampy. Ruangannya nggak cukup lega. Walaupun memang headroomnya lega buat gue yang ukuran badannya 167 cm, headroom lega, senderannya enak loh, masih enak. Jadi rasa Lexus masih berasa, headrest pun masih enak posisinya, nggak perlu di reposisi lagi. Tapi soal rackroomnya, ya ampun, ini cuma kesisa dikit dan ini posisi berkendara gue ya. Cuma kesisa dikit lututnya dan kakinya, ruang main kakinya itu udah nggak kesisa banyak. Jadi bisa kita bilang kakinya sih kejepit ini. Masih bisa untuk membawa orang ukuran 167 cm kayak gue. Tapi kalau udah yang 170 cm ke atas, udah nggak enak sih. Naik ke numpang di baris kedua Lexus LBX ini. Tapi walaupun begitu posisi senderannya masih nyaman. Walaupun dia nggak bisa di reclining. Dan gue menemukan kalau ini Lexus LBX tidak memiliki armrest sama sekali. Jadi kosongan aja. Walaupun seatbeltnya sudah 3 titik bahkan untuk penumpang tengahnya sekalipun. Dan untuk fiturnya, ngomongin soal fitur, sama sekali nggak ada apapun di bagian sini. Sunroof nggak ada. Pocket seat masih ada tentunya. Pocket seat itu cuma di bagian penumpang aja ternyata. Di bagian pengemudi ini, kursi pengemudinya nggak ada sama sekali pocket seat. Dan di bagian bawah konsol tengahnya itu cuma disediain slot USB Type-C 2 buah aja. Nggak ada kompartemen penyimpanan apapun di bagian konsol tengahnya. Jadi jika kita simpulkan, Lexus LBX ini enaknya buat kalian nyetir aja sendiri, bukan buat disetirin. Karena dari segi fitur, dari segi kapabilitas penumpangnya, ini tuh masih berasa kurang Lexus. Jadi enaknya buat nyetir aja deh si Lexus LBX ini. Jadi di sini gue pengen berbicara kenapa Lexus LBX ini dibuat. Kemungkinan pertama adalah Lexus ingin masuki pasar yang lebih gemuk, yaitu segmen subcompact crossover, yang dimana kita tahu segmen tersebut mulai digandrungi oleh banyak banget pabrikan-pabrikan otomotif di dunia. Dan kemungkinan kedua adalah Lexus atau Toyota ingin membuat sebuah mobil yang sporty tapi tetap menimbulkan kesan yang mewah. Seperti yang kita tahu, Toyota telah membuat GR Yaris, GR Corolla, dan kita tahu itu adalah mobil-mobil sporty garis keras. Tapi kalau Lexus LBX ini, kita bisa bilang kalau mobil ini adalah sebuah mobil yang sporty, namun memiliki sporty garis mewah. Jadi gimana menurut kalian Lexus LBX ini? Dan dengan bandrol harga
890 juta untuk trim luxury dan 942 juta untuk trim yang sporty ini? Komentar aja di bawah Lexus LBX ini. Gue Bagas Satrio melaporkan langsung dari Gias 2004. Dadah.